Nah, ini kalau misalkan substituennya atau cabangnya lebih dari satu, maka kita perlu memperhatikan urutan prioritas dari si cabang tersebut. Nah, jika substituennya lebih dari satu, maka dan substituennya berbeda. Kalau cabangnya sama, mah nggak apa-apa ya. Kita tinggal tambahin di tree ya. Kalau misalkan substituennya sudah lebih dari satu dan itu berbeda, maka penulisannya begini. Ya, urutan prioritasnya itu dari atas sampai ke bawah itu prioritasnya menurun. Jadi COH, COH, SO3H, COH, CN, OH, NH2, R ini alkil ya. Alkil itu bisa CH3, bisa C2H5, ya gitu kira-kira. Nah, kemudian NO2 dan X itu halogen. Halogen itu ada fluor, ada klor, brom, dan iodin. Itu yang kita pakai di sini. Nah, kalau misalkan di dalam senyawa tersebut terdapat cabang, misalkan ya, maksudnya itu begini, misalkan dalam bensinnya itu, contoh bentuknya kan gini ya. Selanjutnya, di atas ini misalkan ada COOH, kemudian substituen atau cabang yang keduanya itu misalkan NH2. Maka untuk penamaannya, pertama-tama kita harus berikan penomoran dulu. Nah, penomoran itu dimulai dari cabang yang paling prioritas. Berarti di sini diberikan nomor 1, kemudian baru di sini nomor 2. Berputar. Ini 3, ini 4, ini 5, dan ini 6. Ya, itu maksudnya. Itu fungsi dari urutan penomoran prioritas substituen. Kalau misalkan ada COH sama NH2, maka COH akan mendapat nomor 1. Begitu juga kalau misalkan cabangnya adalah NH2 dan NO2. Maka NH2 akan mendapatkan prioritas nomor 1. Ya, gitu kira-kira. Maksudnya dari sini. Nah, sebelum kita masuk ke model penamaannya, ada beberapa nama khusus kalau misalkan substituennya itu terletak pada posisi tertentu atau pada nomor tertentu. Ya, seperti ini. Kalau misalkan cabangnya terletaknya pada nomor 1 dan 2 atau jaraknya seperti ini, bisa seperti ini atau sebaliknya ya. Y-nya misalkan di sisi kanan atau Y-nya bisa di sisi kiri. Ya intinya, ini bisa seperti ini atau begini. Oke. Ini Y, kemudian di sini X. Maka kalau jarak cabangnya, jarak antar cabang seperti ini, maka ini disebut dengan orto. Atau nanti penamaannya itu akan diawali dengan nama orto, kata orto. Ya, gitu kira-kira. Orto. Oke, orto. Berlaku kalau misalkan cabangnya itu ada pada nomor 1 dan 2. Selanjutnya, kalau misalkan cabangnya seperti ini, atau ini bisa juga sebaliknya. Ya, misalkan di sini X dan di sini Y. Jadi ini kalau kita kasih nomor kan kurang lebih kayak gini ya. Ini 1, 2, 3, antara 1 dan 3, maka ini disebut dengan meta atau nanti penamaannya itu diawali dengan kata meta. Terakhir, kalau misalkan antar cabangnya itu jaraknya itu atau cabangnya terletak pada nomor 1 dan 4, ya ini 1, 2, 3, 4. Kalau cabangnya terletak pada nomor 1 dan 4, maka ini disebut dengan para. Atau nanti namanya diawali dengan kata para. Ya gitu kira-kira. Jadi, kalau misalkan cabangnya berada pada nomor 1 dan 2, itu disebut dengan orto. Kemudian pada 1 dan 3 disebut dengan meta. Kemudian yang terakhir adalah pada nomor 1 dan 4. Itu disebut dengan para. Ya, gitu kira-kira. Contoh, misalkan di sini kita diberikan ada 4 senyawa, ya. Tuliskan nama dari senyawa turunan benzena berikut ini. Misalkan ini soal nomor 1, atau bagian A, bagian B, C, D, dan E. Maka untuk penamaannya pertama-tama
kita lihat dulu substituennya. Nah, antara CH3 dengan Cl, yang mana yang lebih prioritas? Maka yang lebih prioritas itu adalah si CH3. CH3 itu jauh lebih prioritas dibandingkan dengan Cl. Jadi kita review kembali urutan yang tadi. Maka nomor 1 kita berikan pada CH3, nomor 2 itu kita berikan pada Cl. Nah, karena cabangnya terletak pada nomor 1 dan 2, maka ini bisa kita tuliskan sebagai 2-klorotoluena. Nah, ini bisa kita sebut sebagai bagian A-nya adalah 2-klorotoluena. Atau ini bisa juga kita sebut sebagai ortoklorotoluena. Atau ini bisa disingkat sebagai begini, O-klorotoluena. Ya, jadi ini yang menjadi rantai utamanya. Yang ini. CH3 ketika bergabung sama benzen akan menjadi rantai utamanya. Nah, rantai utamanya itu ketika benzen bereaksi atau bergabung dengan CH3, maka namanya menjadi toluena. Ya, gitu kira-kira. Ini penamaan toluena ini ada tadi sudah saya sampaikan di bagian senyawa turunan benzen. Selanjutnya, kita masuk ke bagian B. Ya, ke bagian B itu, di bagian B, cabangnya itu terletak pada nomor 1 dan 3. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya ada di nomor 1 dan 3. Sekarang kita lihat yang mana yang lebih prioritas antara NO2 dan OH. Oh, ternyata yang lebih prioritas itu adalah si OH-nya. Maka penomorannya begini. Oke. Penomorannya dimulai dari si OH. Berarti ini 1, kemudian naik ke atas 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi muternya ke atas. 1, 2, 3. Nah, karena cabangnya ada di nomor 1 dan 3, maka ini disebut sebagai meta. Jadi, kalau kita tuliskan namanya menjadi meta, saya singkat M, ya, meta. Selanjutnya, karena si OH lebih prioritas dibandingkan dengan NO2, maka rantai utamanya nanti akan mengikuti nama si OH. Jadi ketika benzen bergabung dengan OH, namanya adalah fenol. Ya, namanya adalah fenol. Maka ini penamaan senyawanya menjadi M nitrofenol, Ya, meta nitrofenol. Artinya meta cabangnya terletak pada nomor 1 dan 3. Nitro artinya cabang prioritas berikutnya adalah si NO2 dan cabang prioritas pertama adalah si fenolnya. Jadi guna prioritas itu tadi, kalau dia semakin tinggi prioritasnya, maka dia akan menjadi rantai utamanya. Semakin rendah prioritas urutan cabangnya atau prioritas cabangnya, maka dia akan menjadi cabang seperti biasa. Namanya akan ditulis sesuai dengan penamaan yang sudah saya berikan tadi. Selanjutnya kita coba bagian C. Bagian C itu cabangnya ada NH2 dan Br. Maka kita lihat yang mana yang lebih prioritas antara NH2 dan Br. Oh, ternyata yang lebih prioritas itu adalah si NH2-nya. NH2 itu maka kita berikan nomor 1. K, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya terletak pada nomor 1 dan 4. Berarti ini pakai para. Ya, bisa 1,4 atau pakai para. Nah, kalau misalnya kita pakai para, ini menjadi P. Oke. Selanjutnya kita tulis nama cabangnya. Bromo. Baru diikuti dengan rantai utamanya, yaitu anilin. Anilin. Jadi karena NH2 lebih prioritas dibandingkan dengan Br, maka NH2 akan menjadi rantai utamanya. Jadi NH2 dan benzennya akan menjadi rantai utamanya,
BR-nya akan menjadi cabang. Sebenarnya ini bentuknya sama persis dengan yang sudah kita pelajari ya. Seperti biasa, di mana letak cabang dulu atau nomor cabang, kemudian nama cabang diikuti dengan rantai utama. Nah, bedanya di sini letak cabangnya disimbolkan atau digantikan dengan istilah orto, meta, para. Oke, baru kita tuliskan nama cabang diikuti dengan rantai utama. Sekali lagi saya tekankan, kalau semakin tinggi prioritas cabangnya, maka dia akan menjadi bagian dari rantai utama. Nah, penulisan namanya itu adalah mengikuti nama benzen atau aturan penamaan pada benzen. Oke, selanjutnya bagian D. Kita coba bagian D. Nah, bagian D di sini ini bentuknya tidak dituliskan C, tapi sebenarnya di sini ada C ya. Di sini ada C, di ujung sini ada C. Karena bentuknya seperti ini, ada garis begini, maka C-nya tidak ditulis. Maka ini adalah gugus fungsi asam karboksilat. Jadi ini COOH. Atau bentuk lain dari ini kalau saya gambarkan kayak gini ya, untuk bagian D itu, bagian D-nya kayak gini. Ada O, kemudian di sini ada CH3, selanjutnya di sini ada COOH. Seperti yang kita tahu, COH memiliki tingkat prioritas paling tinggi dibandingkan dengan substituen yang lainnya. Maka nomor 1 pasti kita akan waris dari sini. 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang akan menjadi rantai utamanya adalah COOH dan benzen. Dan yang jadi cabangnya itu adalah si CH3-nya. Nah, sekali lagi karena jarak antar cabangnya ada di nomor 1 dan 3, maka ini sama dengan meta. Berarti ini metil asam metametil benzoat. Ya, maaf ya. Karena gugus fungsinya adalah asam karboksilat, maka penulisannya akan diawali dengan kata asam dulu. Jadi asam, meta, kemudian metil, terakhir ditutup dengan benzoat. Oke. Jadi kalau misalkan si CH3-nya jadi cabang, namanya akan ditulis menjadi metil, bukan lagi toluena. Oke. Kalau dia menjadi cabang, namanya menjadi metil. Begitu juga dengan NO2 ya. NO2 jadi cabang, dituliskan menjadi nitro. Oke. Ya, intinya gini, kalau dia menjadi rantai utama, maka penulisan namanya itu akan menjadi nama benzen. Kalau dia menjadi cabang, maka penulisan namanya itu akan dituliskan sesuai dengan namanya sendiri. Jadi kalau misalkan si COOH jadi cabang, maka dia akan menjadi karboksil. Tapi tidak mungkin ya, karena COOH itu memiliki prioritas paling tinggi. Jadi dia nggak bakal mungkin jadi cabang prioritas kedua. Jadi otomatis dia akan menjadi rantai utamanya. Nah, kalau misalkan nih, ya misalkan ya di BR di sini. BR kemudian OH. Nah, contoh nih OH. Kita pakai yang OH. Kalau OH menjadi cabang dan rantai utamanya misalkan yang lebih tinggi dari dia, maka ketika OH jadi cabang, namanya bukan lagi fenol, tapi nanti dituliskan menjadi hidrokso atau hidroksi. Ya gitu. Ya intinya kalau dia menjadi cabang, namanya akan ditulis seperti nama umum, sedangkan kalau dia menjadi rantai utama, namanya akan ditulis berdasarkan nama pada benzen. Ya, gitu kira-kira. Selanjutnya kita coba bagian E. Bagian E itu ada NO2 dan di sini ini C ya, ada sudut di sini ada C dan H. Oke, di sini ada C dan ada H. Oke, di sini ada CH. Jadi ini bagian E ini kalau saya gambarkan kayak gini kira-kira. Bentuknya seperti ini. Di atasnya itu ada NO2, kemudian di bawahnya ada COH. Ya, ini sebenarnya bentuknya. Atau kalau mau lebih jelasnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini
C rangkap 2 ke O, kemudian di sini ada H. Ya, itu kira-kira bentuknya begini. Cuma bedanya kalau udah seperti ini, C dan H-nya itu tidak ditulis ya, tapi kalau dibuka kita tulis seperti biasa, bentuknya begini. Nah, antara NO2 dengan COH, COH itu adalah gugus fungsi dari aldehid, maka yang lebih prioritas adalah si COH-nya atau si gugus fungsi aldehidnya. Maka nomor 1 itu diawali dari sini. Ini 1, kemudian naik ke atas 2, ini 3, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bebas ya, kamu mau putar ke kanan atau mau putar ke kiri, itu terserah. Yang penting intinya dia ada di nomor 1 dan 4. Kalau dia cabangnya berada pada nomor 1 dan 4, kalau ada pada nomor 1 dan 4 berarti itu diawali dengan kata para. Para, kemudian kita tuliskan nama cabangnya, yaitu nitro. Ya, berarti ini menjadi para nitro. Oke. Nah, si COH ini akan menjadi rantai utama. Digabungkan sama benzen, maka dia akan menjadi nama benzennya. Maka ini menjadi para nitrobenzaldehid. Benzaldehid. Ya, benzaldehida. Kurang lebih begini. Benzaldehida berarti gabungan dari benzena sama gugus fungsi aldehid. Yaitu kira-kira untuk contoh penulisan dari nama senyawa turunan benzena apabila substituennya lebih dari 1 dan substituen tersebut itu berbeda. Jadi ada urutan prioritasnya. Kalau substituennya sama, maka tidak perlu ada urutan prioritas. Prioritasnya tidak digunakan di situ. Kemudian di sini saya tekankan untuk perputaran arah penomoran. Jadi contoh kayak di sini ya. Ini dari sini 1, 2, ke 3. Muternya ke atas ya. Ya, seperti aturan pada umumnya di mana penomoran itu dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Nah, kalau di sini penomoran itu dimulai dari yang paling prioritas cabangnya, kemudian diikutin berdasarkan jaraknya. Jadi dari sini 1, 2, 3, bukan muter ke bawah sini. Kalau di ke atas itu lebih dekat dia dengan cabangnya. Kalau dia muter ke bawah sini jauh sekali. Jadi dia akan ke atas 1, 2, 3. Ya. Begitu juga untuk contoh yang bagian A. Penomoran itu dari sini 1, 2. Bukan dari sini 1, 2. Enggak ya. Penomorannya dari yang paling ada cabangnya dulu. Ya, gitu kira-kira. Untuk contoh penamaan senyawa benzena.